siapkan dulu semua yang ada di tangan kalian. Nanti Ibu akan menyiapkan sebuah ice breathing. Kita relax dulu ya. Ya. Ikuti ya. Ada yang bersedia mau ke depan? Belum. Jadi semuanya lihat ke layar dulu ya. Siapa yang ke depan? Contoh. Nanti ya sudah apa ya? Jadi kita lihat dulu ke layar. Nanti kalau pertama contoh dulu, nanti baru ada yang maju ke depan ya. Oke, siap? Siap.
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengintegrasi tentang perilaku terpuji ya, yaitu menepati janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Simak dulu videonya ya. Jumpa lagi dengan saya dari Waktu SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Guru kita kali ini adalah tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tentang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Kedua, peserta didik dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa tentang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Tujuan berikutnya adalah peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Materi pertama adalah memenuhi janji. Memenuhi janji adalah usaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati janji akan mendapat memenuhi semua yang dijanjikan. Dan berjanji untuk mengenalnya dan berjanji untuk taat kepada Allah. Kemudian kepada sesama manusia, contohnya misalnya kita janji belanja bersama, janji dengan teman untuk belanja bersama, dan lain-lain sebagainya. Itu berarti menutup dan menyembunyikannya. Selanjutnya, dalil tentang mensyukuri nikmat terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi. Berikutnya, apakah keuntungan bagi orang lain tersebut? Ada 3 macam. Yang pertama yaitu jauh lebih produktif. Kemudian yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Seperti janji Allah yang disampaikan dalam surah Ibrahim, ketika orang bersyukur maka nikmatnya akan ditambahkan. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Selanjutnya, materi ketiga adalah menjaga
diamati hasil dari pengamatan video yang sudah ditayangkan. Silakan. Ada? Ya, silakan keras. Dilakukan jika orang lain Diri dulu, diri itu namanya. kebaikan dan mengulangi Boleh saran, tanggapan, pertanyaan. Kalau saya akan memberi pendapat tentang lebih baik. Apa yang dilakukan jika orang lain menyebar aib kita? Oh ya, oke, terima kasih ya Teras, silakan duduk. Oke ya Teras, mengajukan pertanyaan. Jadi apa yang dilakukan ketika orang lain menyebarkan aib kita? Nah, ada yang ingin menjawab? Ada? Menurut kalian dulu? Apa yang dilakukan kalau ada orang yang menyebarkan aib kita? Berarti kita tahu ya. Coba, ada yang ingin menyampaikan pendapat, menjawab dulu? Silakan. Kalau nggak apa-apa. Apa? Ya. Bagaimana sikap kita jika ada orang lain yang membuka aib kita? Jadi kita setiap diri kita kan pasti punya aib kan? Ya, tapi aib itu kan ada yang zahir, tadi ada yang nampak, yang zahir yang kelihatan nampak, ada yang tersembunyi. Nah, ketika orang lain tahu menyebarkan, kita tahu ada orang lain menyebarkan aib kita. Nah, apa yang kita lakukan? Coba, kamu biasanya ngapain? Bagaimana sikap kamu misalnya? Menurut kalian aja nggak apa-apa, jadi tidak mesti benar atau salah, tapi menurut kalian kalau sikap kalian gimana kalau ada orang yang menyebarkan aib kalian? Coba, silakan. Apa namanya? Ya, kabur, marah berarti ya, berarti marah. Apa namanya? Rizky. Berarti kalau Rizky dia marah. Kenapa alasannya kamu marah? Ya, apalagi kalau yang marah itu teman kita sendiri ya. Oke, marah. Yang lain silakan. Ya, apa? Balas dengan senyumannya dosa. Apa? Balas dengan senyumannya. Balas dengan senyumannya dosa. Balas dengan senyuman aja. Dan Oke. dosa. Dan doa. Jadi, Dosa. siapa namanya? Memaafkan. Ya Rafli. Jadi kalau Rafli dia cukup membalas dengan senyum, berarti dia tidak marah, cukup balas dengan senyuman dan doa. Benar doa supaya teman-teman dapat hidayah kan? Oke, silakan. Menasihati dengan cara bagus. Menasihati dengan cara. Ya, yang lain, pakai cewek, gimana suaranya? Yang lain silakan. Menurut kalian dulu. Oke. Yang lain silakan. Bagaimana sikapnya? Apa kanset dan kalau cewek? Gimana? Tadi ada yang marah, ada yang tidak marah, berarti versi negatifnya sudah ada dan tidak marah. Oke? Jadi kalau menurut kita tadi dia marah. Nah sekarang ibu tanya, yang bagus yang mana? Menurut kalian nih, kalau menurut yang secara baiknya seperti apa? Yang harus kita tiru yang mana? Apakah marah? Apakah balas dengan senyuman dan doa? Menasihati dengan baik. Yang mana yang harus ditiru? Menasihati dengan baik, terus balas dengan senyuman dan doa. Alasannya kenapa? Coba. Silakan, siapa namanya? Ya, sendiri. Siapa namanya? Tidak boleh kasar dengan orang lain. Oke. Alasannya apa? Tidak boleh kasar. Kamu tahu, kamu punya apa? Pandangan bahwa kita tidak boleh kasar dengan orang lain. Alasannya apa? Kan pasti ada dasar. Kita juga sama-sama manusia. Sama-sama manusia tidak luput dari kesalahan. Oke ya, kasih apa? Marah juga adalah sifatnya manusia kan. Kemudian senyum, ya tidak tahu benar atau enggak. Yang benar tidak tahu orang tanya dengan gimana dengan senyum. Tapi namanya juga mengungkapkan pendapat. Memang yang baik yang sebaiknya tadi kita berarti menasihatinya dengan baik itu kalau kita mampu. Jadi iman seseorang itu kan ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu yang paling lemah imannya hanya bisa menyampaikan dengan doa, hanya diam dalam hati. Ketika melihat orang kemungkaran, berbuat salah, dia hanya cuma bisa diam dan berdoa. Itu tingkat yang paling lemah. Dan tingkat yang kedua itu dengan lisan. Ya, dengan lisan itu bisa mampu untuk menasihati. Nah, yang paling kuat, yang pertama itu dengan tindakan. Tindakan itu mencegah secara langsung. Secara langsung supaya dia tidak berbuat lagi dengan tindakan dengan tangan. Jadi dipanggil, misalnya dinasihati, atau misalnya melihat orang berbuat
ditindak, misalnya itu kan langsung dilaporkan, misalnya seperti itu. Jadi bertindak, bertindakan. Itu kembali kita masih. Tapi memang sebaiknya kita jangan apa tadi marah atau emosi, karena kalau kita marah atau emosi kita akan menimbulkan perkelahian, menimbulkan keributan, dan hati juga menjadi semakin sakit. Sudah sakit kita biarlah, karena yang harus kalian pahami dari tadi materi tadi bahwa kalau orang yang membuka aib orang lain maka dia juga akan membuka aibnya oleh Allah. Sebaliknya jika kita menutupi aib orang lain, aib kita juga akan ditutup oleh Allah. Jadi tidak usah kita balas, Allah langsung akan membalasnya. Jadi hadis itu tadi kan sudah ada hadisnya kan, hadis itulah yang kalian pahami. Oh kalau aku tidak buka aib orang, kalau saya tidak buka aib orang lain, berarti aib saya juga nggak akan dibuka oleh Allah. Tapi kalau saya suka membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah. Tidak melalui teman kita, melalui yang banyak, melalui kita, melalui orang lain. Jadi misal tadi ada teman yang buka aib kita, dan kita tidak perlu membalasnya, kita buka juga aib dia, misalnya kalau kita marah, karena nanti Allah sendiri akan membalasnya. Bisa lewat orang lain, nanti tunggu saja waktunya, kan ada. Itu yang harus kalian yakini. Makanya setiap perbuatan kan ada dalilnya tadi kan, dalil itulah yang membuat kepercayaan kita untuk terhadap suatu perbuatan. Janji, terus lagi mensyukuri nih, kemudian apa lagi? Menjaga nih, salah satu menjaga satu termasuk menutupi aib orang lain juga, termasuk juga menjaga lisan. Jadi janji misalnya ketika kita ada janji dengan seorang harus kita penuhi, jadi tidak berbohong. Karena melanggar janji juga salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian dari mensyukuri nikmat. Kenapa kita bersyukur setiap hari? Harus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok. Jadi sesuai dengan kelompok minatnya ya. Ada kelompok audio, tadi ada kelompok visual dan kelompok inisiatif. Silakan untuk kelompok mengerjakan tugas. Nanti tugas yang diberikan yang berbeda-beda ya. Jadi sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi yang audio silakan nanti membuat tugas seperti apa, boleh ditulis, boleh dalam buku rangkuman atau buku apa, nanti presentasinya lewat secara langsung ya, audio. Jadi boleh cari lagi sumber materi yang lain ya, cari sumber materi yang lain untuk menambah referensi. Kemudian untuk visual silakan membuat video tentang materi ini. Ini salah satu saja yang materinya, ada usah tempat-tempatnya. Mana yang menarik bagi kalian, apa memilih janji, syukuri nikmat, menjaga lisan, menutupi aib orang lain. Salah satu saja ya, karena waktu kita bisa 1 jam lagi. Jadi itu satu saja materi yang kalian buat untuk dipresentasikan ya. Untuk ini yang dua ini untuk visual ya. Bukan dua, berarti untuk video ada 2 ya. Dibedakan aja materinya. Jadi kalau yang ini sudah ngambil memilih janji, yang ini ngambil yang lain, yang pertama. Oke, paham ya? Yang kinestetik silakan boleh keluar, nanti silakan keluar, kalian mengamati sekitar, apakah di sekitarnya ada yang apa, atau kalian kemana ketemu ada orang yang lagi mengumpi, lagi hibah, nah jelaskan nanti ya. Kalau kalian atur rencana dulu, nanti boleh praktik secara langsung. Ini tema yang mana? Mau menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, atau menutupi aib orang lain. Boleh praktik secara langsung, nanti drama singkat ya. Ini dibanggakan untuk presentasinya. Biar atur dulu rencananya, buat terus skenario-nya. Praktiknya boleh nanti langsung di depan kelas, atau kalau mau praktik di luar, nanti direkam video, jadi videonya yang ditayangkan di sini. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Oke, sudah jelas semua tugasnya? Oke, kasih waktu 45 menit ya, 1 jam pelajaran. Misalnya silakan diskusi untuk kelompok masing-masing. Nanti setelah itu kita langsung kembali lagi di kelas ini yang tadi keluar, misalnya kembali ke kelas, kita langsung presentasi. Oke, siap? Ya, silakan. Jadi mana? Oh, kau tahu Pak Amin? Mana? Kita bikin tugas drama memenuhi janji di mana? Ya, boleh lah. Lah, sama baik lah. Yang bikin videonya siapa? Nah, simpan dulu.
yang tadi yang di kelompok kan banyak hal-hal yang terjadi. Kita kembalikan dulu kondisi kita untuk fokus mengikuti tahap berikutnya. Oke, di sini ada video nanti ditayangkan. Silakan diikuti ya. Kita relaksasi sejenak. Ambil nafas. Akan pejamkan matanya, duduk yang rileks, santai, duduk santai, matanya dipejamkan dan dinikmati dengan videonya. Dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Ada sapi ya, nanti diatur nafasnya. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar mudah. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas ke udara. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jalan itu mari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas. Lalu bangkit. Keluarkan dari tubuh. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Jadi kena. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, sekarang coba. Pan.
dear? Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Don't you know you're not just some other girl? There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. It's time to make a switch. Just open your eyes. Ooh. You're perfect just like this. I'm telling no lies. Make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Keempat, jangan gunakan lisanmu untuk membenci. Jauhi pula melakukan celaan dan melakukan orang. Dan keenam adalah jangan berbuat domba dan jangan pula kemudian marah. Dan Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right
scene. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make us wait. It's time to listen to yourself right now. Make us wait. Don't even listen to these guys right now. Make us wait. Let's treasure buried deep inside right now. Make us wait. So go and see what you can find right now. It's time to make a switch. Just open your You're perfect just like this, I'm telling you. Make us wait. It's time to listen to yourself right now. Make us wait. Don't even listen to these guys right now. Make us wait. Let's treasure buried deep inside right now. Make us wait. So go and see what you can find right now. Make us wait. It's time to listen to yourself right now. Make us wait. Don't even listen to these guys right now. Make us wait. Let's treasure buried deep inside right now. Make us wait. So go and see what you can find right now. Nah, teman-teman, yuk saksikan video tentang gibah. Ini ya. Teman-teman, yuk saksikan video tentang gibah. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia utangnya pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Asyik. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawa aku ke sini? Akhirnya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apa tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak terlalu nih orang. Biar gua kasih paham aja deh. Ini buru coba juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar bagus. Please, stop dulu, aku gak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini banyak tusuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Nah, teman-teman, di video itu sudah dijelaskan terdapat seorang bapak yang sedang menggibahkan tetangganya.
Nah, yang dari situ dia mendapatkan apa yang dilakukannya untuk dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Nah, teman-teman, ghibah itu juga sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi jangan ghibah ya teman-teman. Oke teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Silakan ada yang bertanya. Gimana? Halo jujur. Bagaimana cara kita mengatasi ghibah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan agama? Terima kasih. Sama-sama. Oke, ya, tangan tutup Pak. Oke, silakan siapa yang ingin menjawab? Oke, teman kami yang bernama Siti Aisyah akan menjawabnya. Cara menghindari perilaku ghibah yaitu berpikir positif, introspeksi diri, meningkatkan kebaikan, berkumpul dengan orang soleh, dan menjaga lisan. Oke, apakah kamu sudah puas? Oke, gimana? Ada yang ditambahkan? Yang lain ada yang ditambahkan? Adim. Boleh? Cukup ya? Ya, cukup untuk kelompok visual. Waktunya habis, silakan ditutup. Kesimpulan dulu baru ditutup ya. Jadi teman-teman, kita harus menjaga lisan agar tidak terjadi ghibah. Sekian presentasi dari kami semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak ada karena saya tidak pernah salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok audio sudah, visual sudah. Sekarang yang terakhir kelompok kinestetik. Sudah siap? Siap? Kelompok kinestetik, kelompok 3? Siap ya? Oke, selanjutnya silakan presentasi untuk kelompok kinestetik yang akan menampilkan langsung drama untuk perilaku tentang menepati janji. Oke, selanjutnya silakan ibu silakan untuk kelompok 3 atau kinestetik. Kita sudah dulu semuanya. Saya mereka ini lama banget datangnya. Bener sih kalian katanya mau jam 2 janjiannya. Kalian terlambat gimana sih? Janjiannya jam 2, sekarang jam 4. Gimana kalian nih? Kita jadi dua permasalahan. Kalian dari mana aja sih? Lama banget. Kamu apa alasannya? Alasannya ada masalah di tempat kerja tersebut karena ada orang berkelahian. Masalah saya menurut saya kan sebelum kerja bisa dilihat dicek nanti. Kenapa nggak dicek dulu?
waktu kadang ya, memang karena banyak yang harus disiapkan. Tapi nggak apa-apa. Semoga nanti pelajaran kita hari ini kita dapatkan manfaatnya. Kemudian yang paling penting adalah apa yang disampaikan itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kalian tidak hanya sekedar mengetahui apa itu menepati janji, mensyukuri nikmat, kemudian menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Tetapi bagaimana cara kalian setelah memahami materi itu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setiap orang nanti ibu akan meminta nanti untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi ini, kita akan lakukan refleksi diri. Ya, untuk hari ini tadi kan belum refleksi diri, ini kan refleksi pembelajaran. Jadi kalian memberikan masukan terhadap ibu. Nanti minggu depan kita akan melakukan refleksi diri. Nanti masing-masing kalian itu menuliskan pengalaman apa yang pernah kalian lakukan dari keempat sikap tersebut. Misalnya tadi ada yang pernah riba, nggak apa-apa diceritakan, baik itu yang kalian alami sendiri atau dialami oleh orang lain. Ya, kejadiannya menimpa diri kalian, jadi pengalaman masing-masing nanti dituangkan dalam bentuk tulisan. Boleh nanti ada yang ngumpulnya lewat blog, ya, lewat WA atau dalam video, tulisan di buku catatan, boleh, itu terserah. Jadi minggu depan akan ibu minta tugasnya. Kemudian untuk yang inisiatif tadi teman kita ada juga yang suka menggambar kaligrafi. Jadi dia menuliskan ayatnya dengan membuat kaligrafi. Jadi itu cara menuliskan ayat. Jadi memang tergantung kebiasaan kalian seperti apa. Jadi kalau menulis ayat kan, kalau menulis ayat itu tulisan yang hobi kaligrafi, bisa bentuk tugasnya kaligrafi atau bikin mind mapping nantinya. Ya. Jadi untuk minggu depan tugasnya boleh dengan beragam lagi. Ada yang mind mapping, kemudian ada yang video seperti tadi, ada yang biasanya praktik secara langsung. Nanti yang praktik tadi sudah kita buat video juga. Nanti yang bagian video akan mengedit video yang dipraktekkan oleh temannya tadi. Bisa nanti ya, tugasnya minggu depan. Oke, sampai sini ada tanya lagi? Ya, kalau tidak, pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.